Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan proposal strategi pengembangan UMKM berbasis USI. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis brand ayam si Jago Chicken. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Dea Fadila, NIM 059. Lalu ada teman-teman saya, Raisa Andinda, NIM 037. Ali Fiardi Muhammad Habibi, NIM 046. Yumna Muna Alia, NIM 048. Dan Ahmad Moda, NIM 0119. Lanjut untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Raisa. Jago Chicken merupakan salah satu UMKM yang berada di Jogja, di mana dia menawarkan ayam khas Korea yang sudah berjalan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Si Jago Chicken melayani pembelian produk melalui platform makanan online dan sistem takeaway. Ulin selaku pemilik si Jago Chicken mulai menjalankan bisnis ayam khas Koreanya ini karena ingin memulai usaha di bidang makanan, namun dengan produk yang tidak biasa. Bersamaan dengan masuknya budaya K-pop ke Indonesia dan ketertarikan owner terhadap Korea, owner termotivasi untuk mengenalkan makanan khas Korea sekaligus mencari keuntungan dari hal tersebut. Sebagai salah satu UMKM yang baru merintis dan memiliki banyak pesaing dengan produk serupa, keunikan brand sangat penting bagi si Jago Chicken. Si Jago Chicken berfokus pada menu ayam Korea dengan cita rasa otentik, namun dengan harga yang terjangkau. Persaingan UMKM ayam Korea di Jogja cukup ketat, karena peminat ayam Korea di Jogja cukup banyak. Peminat ayam Korea ini biasanya datang dari anak-anak muda seperti Gen Z dan mahasiswa yang memiliki ketertarikan dengan budaya populer Korea Selatan seperti K-pop dan K-drama. Menurut data di Google Trend pada tanggal 19 Desember 2024, dilihat dari 12 bulan terakhir, Gen Z dan mahasiswa cukup banyak tersebar di Jogja dan cocok untuk dijadikan target pasar bagi si Jago Chicken. Dengan melihat pendapatan mereka, maka mereka akan menginginkan makanan yang kekinian, namun dengan harga yang terjangkau, dan si Jago Chicken dapat menjadi pilihan utama mereka. Si Jago Chicken merupakan usaha makanan yang menawarkan produk utama mereka, yaitu menu Korean Fried Chicken, dengan target pasar mereka yaitu remaja hingga dewasa awal, di mana berada pada usia 15 hingga 30 tahun. Selanjutnya ada analisis SWOT dari si Jago Chicken. Nah, yang pertama S yaitu strength, kekuatan dari si Jago Chicken. Yang pertama, mereka memiliki rasa ayam yang beragam. Kemudian mereka juga memilih bahan produk yang terjamin, sehingga dari rasa ayam yang beragam dan juga bahan produk yang terjamin, dari kedua itu, walau mereka memiliki menu yang berkualitas, mereka pun memiliki harga yang terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Yang keempat, mereka memiliki konsistensi operasi penjualan. Kemudian yang kelima, mereka memiliki pelayanan ramah sehingga dapat menarik lebih banyak pembeli. Kedua, W yaitu weakness, kelemahan dari si Jago Chicken, mereka hanya memiliki satu menu minuman. Sehingga hal itu menjadi kekurangan karena pelanggan tidak memiliki variasi yang beragam untuk dipilih dari jenis minumannya. Kemudian mereka saat ini hanya memiliki sistem penjualan take away sehingga tidak dapat. Yang ketiga, saat ini sosial media mereka tidak terlalu aktif sehingga promosi digital mereka tidak terlalu digembor-gemborkan sehingga tidak dapat menarik pelanggan lebih banyak dari sosial media. Yang keempat, ada pengemasan kurang menarik. Mereka walau sistem penjualan mereka hanya take away, tapi mereka tidak memiliki pengemasan yang menarik sehingga hal itu bisa menjadi kekurangan bagi si Jago Chicken. Yang terakhir, mereka itu tidak memiliki tempat yang strategis. Banyak pelanggan yang tidak dapat menjangkau untuk membeli Jago Chicken karena tempat yang tidak dapat dijangkau. Kemudian, yaitu opportunities, si Jago Chicken dapat memperluas pangsa pasar Jogja dan meluas ke skala nasional. Juga mereka memiliki tempat produksi yang luas. Serta tadi dikatakan kekuatan mereka itu pelayanan yang ramah. Nah, hal ini dapat berpeluang untuk mendapatkan ulasan yang baik dari pengunjung. Kemudian yang terakhir, saat ini banyak peminat makanan Korea di Jogja. Karena itu, ini dapat menjadi peluang bagi si Jago Chicken untuk memperluas pasarnya. Yang terakhir yaitu ada T, yaitu
market, ancaman di si Jago Chicken yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Saat ini banyak sekali UMKM yang menjual dengan produk yang sama, sehingga uh, si Jago Chicken perlu menonjolkan keunikannya untuk dapat mempertahankan posisinya. Kemudian yang kedua ada tren pasar yang berubah. Kemudian yang terakhir ada ketergantungan terhadap lokasi. Pelanggan akan berpikir dua kali bila tempat yang dimiliki si Jago Chicken tidak dapat dijangkau, sehingga si Jago Chicken perlu merelokasi tempatnya ke tempat yang lebih strategis. Nah, rencana usaha yang kami tawarkan untuk si Jago Chicken ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek sendiri berlaku 3 sampai 6 bulan. Di 3 sampai 6 bulan ini kita berencana untuk meningkatkan brand awareness di si Jago Chicken khusus di masyarakat Jogja dulu, karena kalau langsung skala nasional itu akan sulit. Maka dari itu kita akan bertahap eh, memfokuskan pada di masyarakat Jogja. Yang kedua, kita akan meningkatkan penjualan hingga 50% dari sebelumnya. Kemudian kita juga berharap dapat meningkatkan kunjungan sosial media di si Jago Chicken dari yang sebelumnya tidak terlalu aktif, sehingga kunjungan sosial medianya akan meningkat hingga 40% dan juga interaksi sosial medianya akan meningkat hingga 20%. Selanjutnya, kita juga berharap si Jago Chicken ini dapat bekerja sama dengan shop lokal atau komunitas lokal sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen. Nah, juga selanjutnya kita juga ingin si Jago Chicken dapat membuat variasi menu baru, terutama pada menu minuman yang tadi itu menu minumannya hanya satu ragam saja. Nah, selanjutnya di jangka panjang yaitu pada 1 hingga 3 tahun, kita ingin si Jago Chicken dapat mencapai pasar tingkat nasional dari yang sebelumnya hanya di masyarakat Jogja. Kemudian kita juga ingin si Jago Chicken dapat memperluas jangkauannya dengan membuka cabang lain. Selanjutnya, kami ingin si Jago Chicken dapat memiliki sistem pelayanan take away maupun dine in. Karena itu, konsumen maupun pelanggan-pelanggan yang lain yang ingin berkunjung dan makan di tempat akan tersampaikan. Kemudian kami juga ingin tadi setelah tadi jangka pendek penjualan hanya mencapai 50% di jangka panjang ini kami ingin penjualan meningkat hingga 80%. Seperti yang tadi juga yang di jangka pendek sosial media hanya 40%, kami ingin di jangka panjang ini kunjungan sosial media mencapai hingga 70% dan interaksi sosial medianya mencapai 60%. Selain itu, setelah tadi bekerja sama dengan chef lokal maupun komunitas lokal, kami juga ingin di jangka panjang ini, di rencana usaha jangka panjang ini, si Jago Chicken dapat bekerja sama dengan artis atau skala nasional. Nah, strategi operasional dan estimasi anggaran dari rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang tadi, pertama strategi operasionalnya itu melakukan promosi digital maupun offline. Nah, dengan estimasi anggaran sebesar 60% dari total 100%. Kemudian bekerja sama dengan seleb, yaitu dengan estimasi anggaran dari 100% yaitu 20%. Selain itu, kami juga ingin melakukan survei rutin pada pelanggan dan analis data penjualan untuk melihat mana yang perlu diperbaiki dan digiatkan. Dengan itu, kita dapat meningkatkan penjualan hingga 80% seperti yang kita rencanakan tadi. Kemudian kami juga ingin mengadakan kartu member agar dapat mengukur loyalitas pelanggan. Selanjutnya juga yang terakhir kita akan mengadakan promo-promo atau event tertentu uh, yang tadi itu dari melakukan survei dan adakan kartu member atau promo tadi itu kami mengestimasikan ketiganya itu dengan anggaran 20% dari total 100% anggaran. Ya, untuk selanjutnya, strategi usaha yang akan kami lakukan, yang pertama itu ada unique selling propositions, ada produk makanan dengan akulturasi budaya Korea dan Indonesia. Di sini, karena sesuai dengan latar belakang, kami ingin menyesuaikan tren Korea, dan kami ingin menyesuaikan rasanya dengan lidah Indonesia. Jadi, ada keunikan makanan antara kedua belah budaya gitu. Nah, untuk tagline-nya sendiri, dari cita rasa Korea, selera Nusantara yang sesuai dengan unique selling propositions-nya. Untuk langkah strategis yang kami berikan yaitu yang pertama, mengikuti tren Korea dan disesuaikan dengan lidah Indonesia, sesuai dengan USP yang sudah disebutkan tadi.
Lalu ada paket bundling yang beragam, seperti paket pelajar dan paket akhir bulan. Jadi, paket-paket tersebut itu bisa lebih dekat dengan target pasar kami, dengan memberikan harga yang lebih murah, apalagi untuk pelajar, seperti bundling yang ekonomis untuk pelajar. Lalu untuk paket akhir bulan sendiri, kurang lebih sama dengan paket pelajar, namun bisa untuk umum. Lalu yang ketiga ada loyalty card sebagai pelayanan diskon khusus member. Jadi untuk member yang sudah mendaftar itu bisa dimasukkan ke satu WA group dan bisa mendapatkan diskon khusus. Lalu menyediakan sarana kritik dan saran agar selalu meningkatkan kualitas sesuai keluhan pelanggan. Nah, ini nanti akan kami salurkan dengan member kami yang tadi sudah dibuatkan WA Group. Jadi setiap member yang ingin memberikan kritik dan saran mengenai rasa makanan atau mungkin ingin memberikan rasa baru untuk ide-ide rasa baru bisa diberikan ke form kritik dan saran yang akan kami salurkan ke grup member. Lalu yang terakhir ada free pengantaran di jarak tertentu. Di sini kamu memberikan jarak maksimal 3 km dan minimal belanja 50.000. Dengan ini harapannya untuk pelanggan bisa lebih lebih tertarik dan karena dari free pengantaran ini. Untuk logo sendiri kami redesign seperti ini dari before-nya itu eh, masih kurang 3D. Nah, untuk asarnya kami ingin lebih menyesuaikan dengan zaman gitu. Karena untuk zaman sekarang ini kayak lebih dimasuk gitu. Untuk ayam ini masih sesuai dengan si Jago Chicken. Lalu ada aksen batik di lengannya itu merepresentasikan Nusantara. Lalu ada si Jago si Chickennya sendiri dari Jago Chicken itu menggunakan font dari Korea gitu, font-font Korea yang merepresentasikan dari budaya Korea itu sendiri. Jadi logo ini sesuai dengan USP yang sudah kami berikan. Selanjutnya adalah pengembangan brand dan strategi media. Menurut nama brandnya, kami mengusulkan untuk nama brand ini Jago Chicken untuk tetap dipertahankan karena namanya ini unik dan mudah diingat. Kata jago di dalam si Jago Chicken ini memberikan kesan khas dan kuat atau jagoan pada produk si Jago Chicken ini. Untuk logonya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami mendesain logo yang berdasar warna merah dan terdapat bentuk ayam jantan. Mempunyai makna ayam pemberani atau jagoan. Makna dari logo ini sesuai dengan nama brandnya yaitu si Jago Chicken. Untuk tagline, kami mengusulkan jenis tagline deskriptif yaitu cita rasa Korea, selera Nusantara. Maksud dari tagline yang kami usulkan tersebut adalah meskipun produk ini berasal dari negara Korea Selatan, akan tetapi rasanya tetap bisa diterima dengan baik oleh lidah orang Indonesia tanpa menghilangkan eh, kekhasan Korea tersebut. Untuk pengembangan strategi media untuk kampanye digital, yaitu kami mengusulkan untuk memposting secara rutin konten visual dalam bentuk foto, video, eh, testimoni pelanggan, promosi harian di Instagram dan TikTok. Untuk sosial media, manfaatkan SEO media sosial untuk mengoptimalkan konten yang dibuat, yaitu dengan cara menggunakan tagar, caption, kata kunci, dan lain-lain. Strategi selanjutnya yaitu menggunakan iklan berbayar dengan target audiens perempuan umur 17 sampai 30 tahun di area Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di promosi offline, yang pertama kami mengusulkan untuk membagikan brosur yang berisi informasi tentang produk, promo, dan lokasi outlet di area strategis seperti Malioboro, di area-area kampus, Sunmore Market, perkantoran, dan lain-lain. Yang kedua, kami mengusulkan untuk mengadakan acara mencicipi gratis atau food sampling di sekitar outlet atau di tempat yang ramai. Yang ketiga, si Jago Chicken ini bergabung sebagai sponsor atau serta dalam bazar makanan atau festival kuliner. Untuk yang kemitraan, kami mengusulkan untuk mengundang food vlogger atau influencer lokal untuk mencicipi menu si Jago Chicken. Dan mereka itu disuruh untuk membuat review dalam format video dan diupload ke akun sosial media mereka, bisa ke TikTok, Instagram, atau di YouTube gitu, dan bisa juga diupload di akun media sosial Jago Chicken. Selanjutnya,
kami dalam kemitraan kami mengusulkan untuk menjadi sponsor di berbagai acara komunitas dan menawarkan paket ayam sebagai menu konsumsi acara yang diadakan tersebut. Baik, berdasarkan survei yang kelompok kami lakukan untuk meneliti keinginan konsumen, di sini kami mengusulkan bahwa lokasi si Jago Chicken perlu adanya perubahan. Dilihat dari sisi jangkauan lokasi, dari 14 peminat si Jago Chicken, 6 orang masih merasa ragu dengan kemudahan lokasi brand ini. Dan dua lainnya masih merasa bahwa lokasi si Jago Chicken ini sulit untuk dijangkau. Selain perubahan lokasi, ada baiknya brand ini membuka cabang di beberapa daerah di Yogyakarta, seperti di Bantul, Yogyakarta, dan Kulon Progo. Yang selanjutnya yaitu dilihat dari domisili peminat. Dari penelitian yang kami lakukan terhadap followers akun IG si Jago Chicken dan beberapa konsumen yang pernah mengonsumsi, domisili peminat dari luar DIY lebih banyak dibandingkan dengan yang berada di Sleman. Jadi akan lebih baik jika brand ini berada di lokasi yang mudah dijangkau oleh wisatawan lokal seperti di Jogja bagian kota. Lalu ada jarak delivery. Dari penelitian yang kami lakukan, konsumen ternyata cukup memperhatikan jarak delivery food yang mereka lakukan karena ongkir yang mereka terima. Dari 9 dari 14 peminat si Jago Chicken berdomisili di Sleman dan luar DIY. Dan sebagian besar memilih jarak 2-5 km untuk jarak tempuh delivery makanan. Dan hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi si Jago Chicken jika ingin melakukan perubahan lokasi agar lebih dijangkau oleh para peminatnya. Karena si Jago Chicken ini melayani dengan platform online delivery food, maka si Jago Chicken ini menyediakan pemesanan melalui Shopee Food dan GrabFood. Lalu untuk eh, sebelumnya, sekian untuk presentasi kami, namun ingin menjelaskan lagi bahwa presentasi kami ini berdasarkan data yang sudah kami analisis dari beberapa konsumen, yaitu followers IG Ayam Sejago Chicken sendiri, dan penelitian ini juga sudah disetujui oleh owner Mbak Ulin Palupi dari owner brand Ayam Sejago Chicken. Saya ingin memperlihatkan sedikit untuk data yang sudah kami kumpulkan. Nah, dari data ini, kira-kira kami lebih meng-highlight di bagian lokasinya. Nah, jadi dari lokasi, lalu ada berdasarkan frekuensinya di sini juga terdapat statistik bahwa mayoritas responden kami yaitu perempuan dengan rata-rata jenis kelamin. Eh, dan di mana ada laki-laki dan juga perempuan. Jadi kayak rata-rata gitu. Ada laki-laki yang membeli, ada juga yang perempuan. Jadi kami lebih mentargetkan ke umur, bukan ke gender gitu. Lalu di sini ada frekuensi tabelnya juga, ya, dari pendapatan dan cita rasa. Nah, kali ini dari jarak dan minatnya. Jadi jarak berpengaruh kepada minat untuk membeli. Makanya tadi kami memberikan saran bahwa si Jago Chicken ini perlu pindah lokasi, gitu, seperti itu. Lalu di sini juga kami melakukan uji validitas kuesioner yang bisa dikatakan valid, sehingga penelitian ini sesuai dengan data yang sudah kami teliti. Seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi kami hari ini. Semoga dapat dimengerti oleh Pak Rama dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pihak brand Ayam Sejago Chicken untuk marketing atau strategi-strategi ke depannya. Semoga apa yang kami analisis ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.